Kita tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan, saudara ya. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam. Kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan ya. Saya lihat hari ini saudara sangat bersuka cita loh ya. Walaupun saudara kalau kita lihat di luar sana ini banyak orang bertanda-tanda pada tahun ini, saudara ya. Tahun baru ini adalah tahun baru yang tidak begitu menentu buat kita. Orang Indonesia biasanya berkata ini disebut dengan tahun politik, tahun 2024. Betul ya Pak Adi ya, tahun politik ya yang ditandai dengan pemilihan umum, dan setelah ada pemilihan umum akan punya presiden dan wakil presiden yang baru, kita akan punya anggota DPR, MPR dan PPD yang baru, yang biasanya ganti pemerintah itu ganti menteri pasti ganti peraturan. Halo? Halo betul ya? Nah kalau ganti peraturan itu mesti ganti situasi ya, dan ganti dalam segala bidang. Ya, saya masih ingat kalau saya kecil, saya ini sekolah, dari saya sekolah sampai adik-adik saya, dari kakak saya, yang namanya buku bacaan itu dari kakak saya sampai adik saya lulus. Halo? Betul ya? Zaman saya itu dulu Iin Aan, si Didi duduk ya. Jadi dari saya kelas 1, kakak saya kelas 1 sampai adik saya kelas 1, Didi itu ya tetap duduk ya. Si Didi duduk gitu ya. Hanya untuk kenalkan, lalu ganti lagi kurikulum 75. Yang disebut dengan kurikulum 75, itu pemerintah Republik Indonesia menyiapkan anak-anak SD supaya tahun 75 yang masuk SD, nanti 25 tahun kemudian, tahun 2000, mereka akan menjadi bangsa yang mampu tinggal landas. Ya, masih ingat ya istilah tinggal landas ya? Makanya waktu itu yang dipersiapkan adalah budi pekerti. Ya, budi. Ya, makanya anak-anak enggak bisa hitung, enggak apa-apa. Kelas 1 SD enggak usah kenalan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mereka kenalan dengan satu, ini budi. Enggak tahu hurufnya, cerdas. Ini budi, karena gambarnya budi. Itu ya 4 bulan penuh belajar ini budi. Budi, ini budi. Enggak ngerti B mana, U mana, D mana, I mana, pokoknya ini budi. Ya, saya sampai pikir pada waktu itu ya pinter-pinter loh SD ini ya, baru masuk wis tahu iso maca ini budi. Doeso ndeso peteng dedet ini budi. Ya, itu 4 bulan. Lalu bulan Cawu yang kedua, catur bulan kedua, itu ditandai dengan kenalan dengan Bapak dan Ibu Budi. Betul ya, masih ingat ya? Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Terima rapot lagi, Cawu 2, masuk Cawu 3. Tinggal 4 bulan saja, kelas 2, baru kenalan dengan ini kakak Budi dan ini adik Budi. Tahu, 2 bulan sebelum naik kelas, baru tahu siapa kakak Budi. Wati kakak Budi. Lah siapa adiknya Budi? Iwan, adik Budi ya. Pasti Pak Adi ingat itu ya. Iwan, adik Budi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, sebelum 2000 selesai, 98, ada kerusuhan hebat. Ya kan? Ganti pemerintahan, ganti orde, lalu tinggal landasnya bubar, enggak jadi tinggal landas. Kenapa? Landasannya carut-marut, enggak karuan ya. Selalu pekerja-pekerja yang berbudi itu sudah belum muncul, semua budi dihilangkan. Ya, enggak ada lagi ini budi loh Pak. Ya, enggak ada budi pekerti dihapus, diganti Pancasila. Ya, sampai-sampai rumah sakit Budi Mulya ganti nama Siloam. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Tapi kita lihat perubahan demi perubahan demi perubahan demi perubahan, yang selalu saya ingatkan, setiap kali ada tahun politik selalu ada tahun perubahan, dan tahun 2024 adalah tahun yang demikian. Makanya ada banyak orang diam hari ini ya. Tidak bisa menentukan sebuah pilihan, apa yang harus dilakukannya. Bahkan saya ditanya orang, Pak Stefanus, tahun 2024 menurut Bapak gimana? Ya tetap tahun 2024, Januari sampai Desember. Itu tetap kok saya gitu ya. Minggunya ya tetap 52, jadwal saya habis ya cuma 52. Ya enggak akan ada 54 minggu. Ya. Lalu diberikan, enggak Pak, maksudnya bukan begitu. Secara perekonomian bagaimana? Yang ditanya itu mesti ekonomi. Ya saya ini kalau ekonomi yang saya tahu pasti satu. Saya katakan apa Pak? Kelas ekonomi jauh lebih murah dari bisnis. Ya,
Makanya saya lebih suka dengan ekonomi. Kenapa? Murah meriah. Loh, maksudnya enggak itu, Pak. Loh, maksudnya mana lagi? Ya, bagaimana dengan tahun depan? Semua orang itu kepingin untuk ngintip tahun depan itu, saudara. Ya, nanti setelah tanggal berapa? Sungko Sinen itu tanggal berapa nanti ya? 10 lah, ada salah ya. Hah? 10 ya. Jadi orang sudah mulai merayakan tanggal 8 biasanya ya, tanggal 8. Ya, atau seminggu sebelumnya tuh mulai ada kue ranjang dan sebagainya. Saya masih terima loh pemberian kue ranjang, saudara ya. Kalau ada ya, saudara jangan pikir saya tidak terima, saya terima ya. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara yang diharap adalah orang itu ingin melihat tahun depan itu tahun apa. Ya, oh kebetulan tahun ini tahun naga yang akan kita masukin nanti minggu depan atau bulan depan. Nah, bagaimana dengan sio-sio yang dibawa naga? Mereka berkata, wah bibuk lah kali ini kita ya. Dia berkata, wah sudah bisa maju lah ya. Orang tua berkata, lu so apa? Wah, saya ini so kelinci kok. Wah, cilaka lah ya. Ya, cilaka sudah. Kambing, kelinci, kabeh, amplon naga habis lah sudah ya. Lalu ada orang lagi yang berkata begini, enggak sio-sioan, yang penting keadaan alam. Kalau alamnya baik, jadinya baik. Makanya orang-orang dulu berkata kalau tahun baru Cina, ya Sungko Sinen, itu mesti ada hujan. Ya, betul kan ya? Kenapa mereka berkata Sungko Sinen pusai meyu fuji lah. Ya, jadi tahun baru tidak ada hujan itu tidak ada rezeki. Tidak tahu benar apa tidak saya, kok tidak ditanya ya. Tapi yang saya tahu setiap Imlek, setiap Sincia selalu hujan. Terus tidak terus, hari ini Malang terus. Ya, Surabaya gerimis, mungkin besok Surabaya deres, ya Malang banjir. Ya. Saya heran, Malang itu sekarang bener-bener Malang, saudara ya. Hujan titik banjir gitu ya. Sungko Sinen pusai meyu fuji. Ya, selalu berkata. Jadi kalau tahun baru China, tahun baru Imlek tidak ada hujan, itu tidak ada rezeki. Lah, saya pikir Malang itu sekarang kalau hujan deres titik banjir. Lah kalau syai terus syai, saudara ya. Dan saya pikir tidak ada gongsi waca ya. Yang ada apa? Ngungsi yo cai, ya. Wah, angkat koper, angkat kasur dan sebagainya. Lah, bagaimana dengan kita? Ya, saya tetap berkata sebenarnya asal Tuhan beserta kita. Apapun tahunnya, pasti tahun berkat dan tahun mujizat buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk kita buka sama-sama dalam kitab Isra. Saya tertarik dengan cerita ini, saudara. Biar Pak Boy hari ini akan tolong saya terus ya. WL dan membaca firman-Nya. Ini kalau gereja Katolik namanya lektor, saudara ya. Lektor. Jadi berkat Anda double hari ini ya. Puji Tuhan ya. Isra pasal 7 ayat yang ke-9. Ada sebuah catatan, ada sebuah cerita tentang perjalanan Israel pulang ke tanah air dari tanah Babilonia. Dalam kitab Isra pasal 7 ayat 9. Silakan. Esra 7 ayat 9 firman ya. Tuhan. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Ya. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima. Tepat pada tanggal 1 bulan kelima. Ia tiba di Yerusalem. Ya. Oleh karena tangan murah Elohimnya itu melindungi dia. Tangan murah Tuhannya itu melindungi dia. Ini catatan yang saya baca. Menarik sekali ceritanya. Tepat pada tanggal 1 bulan 1. Orang Israel pulang dari Babel. Menuju Yerusalem. Tepat pada tanggal 1 bulan 5. Sampai di Yerusalem. Oh, ini berita hebat ya. Betul kan ya? Ihoiye, mereka berangkat weca ke Yerusalem. Ya. Ihauye sampai Yerusalem. Kok bisa? Ini sukses besar loh, saudara. Kalau saudara baca, sekedar baca dari tanggal penanggalannya, Anda tidak melihat bagaimana mujizat besar. Tapi kalau saya ceritakan kepada saudara, tanggal 1 bulan 1 berangkat dari Babel. Tanggal 1 bulan 5 sampai, ini sukses yang luar biasa. Nah, anehnya, pada waktu itu orang-orang Israel, orang Yahudi sedang dijajah di Babilonia. Ya, mereka dijajah.
Dan pada waktu mereka diangkat dari Yerusalem menuju ke tanah Babil, yang membawa itu panglima, wakil raja Babylon, namanya rajanya Nebukadnezar, yang mengalahkan Yerusalem namanya Nebuzaradan. Waktu orang-orang muda ditawan dibawa ke negerinya, Yerusalem dibakar habis, bait suci dimusnahkannya, tembok-tembok diratakannya, sehingga Yerusalem benar-benar jadi puing. Orang-orang Yahudi yang gagah perkasa, yang masih muda, baik wanita maupun pria, semua ditawan. Yang ditinggal itu hanyalah orang tua-tua ditinggal di Yerusalem untuk mati pelan-pelan di sana. Kenapa? Sudah tidak ada makanan. Termasuk seorang nabi yang umurnya lanjut waktu itu adalah Nabi Yeremia. Jadi orang-orang Babel itu jahatnya ampun-ampun ya. Nom-nom toh gawon ya. Lolo-lolo ini tinggalan yang repoti nanti ya. Jalannya pelan, nah iso cepet, gak ada penggaweane, dikongkon apa gak kuat. Wah, lolo me yuyung lah katanya ya. Tuwek gak ada gunane wis mandek kok kene wis lah. Ya, jadi yang tua-tua itu ditinggal untuk mati pelan-pelan. Lah yang muda dipekerjakan di sana. Tapi waktu mereka berangkat ditawan, Yeremia berkata, "Hai, selamat jalan, jangan takut." Firman Tuhan berkata, engkau tidak lama tinggal di sana, 70 tahun, pasti Tuhan akan mengembalikan kamu ke kota ini. Asal engkau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Waktu itu dipimpin oleh raja namanya Sedekia. Kalau engkau bertobat, Tuhan berjanji 70 tahun engkau akan kembali. Lah, selama 70 tahun ini, orang yang dulu muda berangkat ke Babel kan sudah mulai tua, sudah 70 tahun, sudah mulai sakit-sakitan, betul kan ya? Urutannya orang hidup itu kan cuma selalu itu ya, sen lao ping kuse, lahir, tua, sakit, susah, mati, betul ya? Betul kan? Sen lao ping kuse, ya makanya sen itu lahir orang ulang tahun namanya sendre. Lau itu tua, wong tua jadinya lau le. Ping itu sakit, sakit hidung namanya pile. Ya. Se itu, ku itu susah, se itu mati. Lah, urutan yang demikian melahirkan orang-orang yang hidup di Babel kok ya puji Tuhan. Ada beberapa orang dalam penjajahan yang sudah mulai kenal Tuhan, mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan enak. Kayak Daniel, Sadra, Mesah, Abednego, ada beberapa orang, bahkan ada putri Yahudi yang menjadi permaisuri kawin dengan raja yang namanya Raja Ahasveros. Nah, setelah genap 70 tahun, ndak tahu ya apa ceritane Bapak Ibu Saudara, tanpa ada perjuangan, tanpa ada apa-apa, Tuhan menggenapi janjinya. Siapa yang yakin Tuhan sanggup menggenapi janjinya? Angkat tangan kanan. Yakin Tuhan menggenapi janjinya? Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Dengan tiba-tiba sekonyong-konyong, wong Jawa ngomong dumadaan. Seorang raja yang namanya Darius memberikan pengumuman yang berkata, hari ini orang Israel yang mau pulang ke Yerusalem boleh. Ya, dinyatakan hari kemerdekaan setelah 70 tahun, yang mau pulang silahkan. Yang tidak mau pulang, tidak apa-apa. Benar-benar merdeka, pilih pulang apa enggak. Ya. Tahu Bapak Ibu Saudara, orang Israel dapat pengumuman itu bukanlah disambut dengan sukacita. Kalau orang dijajah suruh pulang, kan seweneng kan mestinya, pulang kan. Mereka yang pulang cuma sepertiga. Ya, dan sepertiga ini kira-kira terjadinya tahun 538 sebelum Masehi, lalu dipimpin oleh seorang namanya Zerubabel. Pulang pertama. Lalu tahun 457, ya, kembali Darius berkata, "Hai Israel, kenapa kamu tidak mau pulang? Sudah merdeka, selesai penjajahannya. Itu loh, saudara-saudaramu sudah sampai di Yerusalem. Mereka lagi membangun pembangunan kembali kota. Ayo, siapa yang mau pulang? Silakan." Berangkat cuma sepertiga lagi, dipimpin oleh Isra. Lalu Isra membangun kembali bait suci. Lalu Raja Darius meninggal.
cucunya Darius yang namanya Artasasta, anaknya Ahasveros, dia berkata, Israel, terakhir sekarang yang mau pulang boleh pulang, kalau enggak pulang kamu bukan Yahudi lagi. Pulang rame-rame. Dan kelompok ketiga dipimpin oleh Nehemia, itu terjadi tahun 444 sebelum Masehi. Lalu mereka bangun tembok Yerusalem. Jadilah Yerusalem kembali menjadi sebuah daerah dalam keadaan merdeka, benar-benar merdeka. Yang saya pikir orang suruh merdeka kok aras-arasen tuh piye itu, saudara? Halo? Suruh pulang ke negaranya itu loh. Sampai ada 3 kloter, bukan kloter ya, kroja. Ya, kloter itu kelompok terbang. Lah ini kelompok jalan ya. Sampai 3 kelompok. Kenapa? Padahal orang itu ada pengumuman itu mestinya menggelegarkan jiwa mereka. Saya diceritain engkong saya Pak Adi. Satu kali keluarganya engkong saya ini susahnya ampun-ampun. Kenapa? Ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia dengan sebuah dekret yang disebut dengan PP 10. Orang-orang Cungkwok boleh wecia ke Cungkwok. Yang enggak wecia jadi warga Indonesia suruh pilih. Warga negara Tiongkok berarti pulang atau warga Indonesia harus tinggal. Engkong saya punya saudara 4, yang 2 wecia Cungkwok. Yang 2 tinggal di sini. Dia berkata, kakek emak itu kalau sudah ketemu Tanjung Perak. Sekarang ya pada waktu dia masih hidup, dia tidak pernah mau pergi Tanjung Perak. Pokoknya tahu Tanjung Perak, itu kakek langsung lemes. Loh po mak, lu sembayang no ya, dulu rengkong 2 keluarga di sana, keluarga sini, terus ada bunyi kapal. Kapal itu pergi dengan pelan, itu hatinya kok coplok. Ya, itu perpisahan, mereka pulang ke Cungkwok. Yang pulang menuju ke Cungkwok karena cinta negara, Aikwok. Yang enggak pulang ganti nama jadi warga Indonesia. Makanya ada nama 2. Halo? Ada orang namanya Gu Cogwan, jadi Yusuf Gunawan. Ya betul ya. Namanya Gu Cioktio, jadi ya Sutanto Gunawan. Ya, ada namanya Lo Sunyan, jadi Henok Susilo misalnya ya. Ada lagi namanya Chiu Hoksun, namanya Chiu Hoksun jadi Stefanus Suwarno misalnya, saudara ya. Ini misal loh ya. Terus saya punya teman namanya Yuka. Ya, Yukailok. Jadi Yoka Kasnowo Dipuro. Apik jenengmu kok yo. Aku takon lho, papamu turunan Hamengkubuwono ngawur kon katanya ya. Lho kono iki artine apa? Yoka Kasnowo Dipuro. Iku artine Yoka iki bekas Cina dadi Jawa dipeksa negara katanya. Yo apik ya. Kasnowo Dipuro. Ya. Apik tapi keturunane kayak Sanyoto dia turunan Pakubuwono apa Hamengkubuwono gitu ya. Ternyata dipeksa. Ya, jadi itu yang tahu bahasa Jawa. Yang enggak ngerti ya sak ketemu nih wis. Lim Yucung. Jadi nggak sapa Indonesia kacung. Wis ngawur wis. Halo betul ya? Karena enggak tahu. Lah, pada waktu Israel menuju ke sana, Israel itu enggan pulang. Kenapa? Nenek moyangnya Israel selama 70 tahun itu cerita terus kepada keturunan. Yang diceritakan apa? Tuhan besar. Siapa yakin Tuhan besar? Nah, coba kita lihat. Keinginan menceritakan Tuhan besar itu diceritakannya. Mereka berkata begini, jangan takut. Kamu ada di sini nanti akan pulang ke Yerusalem sesuai dengan janji Tuhan. Dulu nenek moyang kita ini juga. Mereka dari Mesir pulang ke tanah air, ke Israel. Itu dipimpin oleh Musa disertai Tuhan. Nanti pasti Tuhan akan bawa kamu keluar dari Babilonia. Bagaimana mereka dipimpin? Mulai. Mereka itu dipimpin dari Mesir menuju tanah Israel. Itu selama 40 tahun. Ya, yang muda-muda mikir dengan logikanya. Piro pak? 40 tahun. Lah jaraknya aduh tah Mesir ke Yerusalem. Jaraknya Mesir ke Yerusalem itu seperempat dari jaraknya Babil ke Yerusalem.
Jadi generasi muda itu pakai logika, yang generasi tua pakai cerita. Nenek moyang kita itu pulang sakno loh. Mereka di sana disiksa sama orang Mesir. Loh kok beda dengan di Babel? Di Babel kok kita enak-enakan ya? Mereka tidak boleh keluar. Untuk keluar Tuhan harus kasih tulah 10. Lalu mereka meninggalkan tanah Mesir. Ya dari Goshen, ada kota yang namanya Goshen. Orang Mesir menyebut dengan nama Ramses. Karena itu yang dibangun oleh orang Israel. Dari Ramses ini mereka meninggalkan sungai perbatasan namanya Sungai Mesir. Lalu mereka sampai daerah Ismailia. Kalau jalan misalnya. Dari Ismailia ini ke utara terus ada Sungai Besor. Dari Sungai Besor itu terus ke utara ada daerah yang disebut orang Filistin. Ada kota Askelon. Dan sebelum Gaza itu menggok ke timur. Ada daerah namanya Gerar. Tempat tinggal Ishak pada zaman kuno. Timurnya Gerar, itulah kota namanya Hebron, tempat Yakub tinggal. Secara peta sehari-hari. Makanya jangan heran zamannya Yakub, kalau nyuruh anak-anaknya ke Mesir untuk beli gandum, itu sadek sanyet. Kenapa? Perjalanannya cuma 2 minggu. Dari Hebron ke Gerar, dari Gerar ke jalur Gaza, ke Askelon, nyebrang Sungai Besor, lalu masuk Ismailia, nyebrang Sungai Mesir, sampailah di Kairo. Ya, tapi orang Israel cerita, tapi Tuhan tidak mengizinkan mereka lewat jalan ini. Dari Kairo mereka harus ke selatan, ke padang gurun namanya Pihahirot, lalu mereka ke Sukot. Dari Sukot keliling lagi ke selatan, balik lagi ke Pihahirot. Di depan lagi ada satu laut, yaitu Laut Kulsum, Laut Merah, Laut Teberau. Nyebrang, lalu ada Mara. Di Mara tidak ada air, semua pahit. Lalu dijadikan manis, jalan ke Elim, lalu ke Rafidim, lalu masuk padang gurun Sin, lalu perang sama orang Malek, lalu mereka masuk padang gurun Sin, dari Sur ke Sin, lalu masuk padang gurun Sinai. Sampai 2 tahun baru sampai ke Kades Barnea, nyuruh 12 utusan, utusannya 12 itu yang genah cuma 2. Betul kan ya? Yosua dan Kaleb, yang 10 rusak lambene, betul ya? Pulang-pulang cerita tidak karuan, Israel ngamuk kepada Tuhan, Tuhan juga balas ngamuk dan berkata, Musa bawa mereka ke barat, turun lagi ke selatan, balik lagi ke padang gurun Sinai, beredar-redar 38 tahun, beredar-redar, naik lagi ke utara, kembali ke kota Kades. Dari Kades mereka mau ke selatan timur, mau masuk Edom, tidak boleh lewat. Mereka nelongso ke utara ke Moab, naik ke Gunung Hor, Harun meninggal. Turun dari Hor menuju tanah Moab, baru naik ke gunung namanya Nebo, sampai puncak, Musa meninggal. Ya, turun lagi mereka berduka, nyebrang sungai, dari sebelah timur, yaitu sungai Yordan. Ketemu kota pertama namanya Ai, lalu dari Ai mereka ke Jericho, baru naik ke Yerusalem. Soakno, sangsara nenek moyang kita. Tahu? Putu-putunya mereka diceritani gitu, mikir. Begitu pengumuman Raja Darius, ayo yang mau pulang Yerusalem silakan. Yang lain berkata, ayo kita pulang. Yang lain berkata, jarak cuma seperapat, itu 40 tahun loh jalannya. Lalu kita ini 4 kali dari Babel ke Yerusalem, apa enggak 1 sudah tahun baru sampai sana. Lah umurmu biro 60. Bayang no 160 tambah 60 220 bongko konde embong bisa. Gak usah balik sudah. Halo. Itu yang masih umur 60. Lah kalau yang lahir pada waktu itu begitu sampai Babel lahir umur piro? 70. Cingli-cinglian naik mulai cetak-cetak sipua. Seperapat ditempuh 40 tahun. 4 kali lipat. Berapa tahun nanti? Lah mereka mulai bayangkan. Kalau mereka pulang zaman Esra ini, pulang
dimulai dari Babel. Dimulai dari benteng Susan. Karena apa? Pengumuman Raja Artasasta ini dari Susan, anaknya Ahasveros, jauh lebih timur. Kalau dulu Babel itu Irak, Susan sekarang jadi Iran. Nyebrang 2 sungai, Tigris dan Efrat. Kalau saya mau hitungkan kepada saudara, dari Susan mereka ke Ur. Daerah Ur itu ibu kotanya Ur Kasdim, tempatnya Abraham. Dari Ur mereka jalan ke barat namanya Erek. Dari Erek terus ke barat baru ketemu Babel. Dari Babel mereka lihat Tadmor. Dari Tadmor ada negara namanya Ribia, mungkin sekarang sudah masuk Yordania. Dari Ribia mereka mesti ke Damsik sebelah utara, lalu menuju Mispa tempatnya Samuel, lalu ke selatan ada Yerusalem. Sebegitu jauhnya mereka mikir. Yang lain berkata bagaimanapun juga kita mesti pulang, kita punya tanah air. Yang lain berkata, mulai ya mulai. Tapi lek seperapat 40 tahun penuh dengan penderitaan, pergumulan. Lah iki lebih dari 4 kali lipat. Apa yang terjadi? Jadi Israel itu sepertinya ogah-ogahan mau pulang itu tidak semangat. Kenapa? Ceritanya orang tua itu bikin anak cucu jadi stagnan. Kadang-kadang orang tua itu tidak punya hikmat ceritani anak-anak tentang penderitaan. Sorry, jujur, saya mak turun. Siapa yang pernah cerita kepada anak-anak tentang penderitaan masa lalu? Halo? Dan biasanya orang tua itu ceritani anak tentang penderitaan itu dengan harapan supaya anak-anak itu semangat, penuh syukur gitu kan ya. Seneng gitu loh, cok susah, sak soro-soro ini lu soroan gua. Gitu kan, betul ya? Nah saya ini ya pernah kok salah gitu tuh Pak. Hujan-hujan saya ngomong sama anak-anak, ayo kita makan super mie. Oh yo makan super mie. Kasih ono gubis enak ya. Yo. Ayo Mbak, enggak ya super mie. Ya pembantu saya ngomong, geng. Bikin super mie itu ini ampun saudara. Lalu saya duduk nantikan itu, anak saya yang kecil ngomong begini. Kok suwi men tombok enggak super mie ae. Nggih non tak sekedap. Ya, cek dicepano opo nih, cepano opo. Saya pikir saya cerita supaya anak saya ini sabar. Saya ngomong, zamanmu iki sik penak. Udan-udan kepengin super mie ini nyepak. Kayak ono gobes buka kulkas ono zamane bapak. Mak itu bukan orang yang kecukupan, kita hamba Tuhan yang kekurangan, pastori yang tidak ada apa-apa. Jadi lah kepingin mie, itu mesti beli mie mentah. Mak cow tuh mesti jalan kadang-kadang naik becak. Sampai rumah, jek diwedangi mie itu. Ya, mak cow tuh berangkat cukup mie, bapak cek ngerajang berambangi digawe bumbune, cek ngeces bawang putih maneh, cek golek seledri maneh dan sebagainya. Ndok itu zaman sekarang biar kepingin goreng zamane bapak goreng ndok ngenteni loro panas wis gak doyan mangan ditawani tak goreng ndok yo iku ilate wis monting mulik gini lho ya gak ro iki ndok apa terasi wis gak ro tuh baru ditawani. Halo betul enggak kira-kira? Betul kan ya? Saya cerita sambil ngenteni matenge mie itu loh. Anak saya yang kecil ngomong gini, aduh lek ngono bapak dulu soro ya. Aduh. Nomen soro nih. Saya mulai bangga. Kenapa? Sengsara saya diketahui oleh anak-anak. Dengan harapan bersyukur. Anak-anak sekarang itu kan rasanya nggak ada syukur ya saudara ya. Mangan kok sono kerupuk njaluk abon, ono abon njaluk ndok takon apa maneh. Ya ono gak duwe sosis, ono sosis takon apa. Aduh zaman saya dulu ndak boleh tanya ono ya apa iku ya panganan wis. Saya dididik orang tua saya, kalau saya makan dengan wajah tidak sukacita, ditanya, lu tidak suka ambil sayur kangkung ini? Iya, meni metu maneh, kangkung maneh, ya. Sampai saya bisa makan dengan sukacita. Begitu metu kangkung maneh, ambil iwak pindang maneh, kakak saya nyanyi, sayur kangkung tidak berubah, gitu ya. Saya nyaut pindangnya juga, gitu ya. Ngamuk orang tua saya, yo terus no wis. Sampai saya makan dengan sukacita baru lepas.
Jadi begitu ada makanan yang kita ndak doyan, ndang dupuangan ndak meneng ae wis guyu-guyu enak ya enak. Hoja ya hoja sincing ping. Enak setengah gendeng, bos sing gendeng sapa ya. Baru ndak keluar lagi. Itu caranya orang dulu. Anak saya diam, yang lain juga mantu-mantu saya 2 diam. Sakno lo ya. Iya. Loh, mak ya soro ta. Lek bapak soro, apalagi mak. Lah maco, nemen wis soro nih. Tahu penutupnya pembicaraan itu ngomong apa anak saya? Waduh, sakno ya bapak ya. Waduh, saya mulai bangga gitu. Di sakno. Dadakno ngomong gini, yo sorry loh pak. Aku tahu sekarang lek bapak itu dulu soro. Iya. Tapi ya, sakmene gak iri ambek sorone bapak iku. Gregetno padahal saudara ya. Duh tanganku sekeri kudu tak cegluk lho saudara ya. Katanya sakmene aku gak iri ambek sorone bapak. Masih aku yo gak tembagi soroku mbek kon apa ngono ya. Bekel saya saudara ya, gregetan kan? Nah, saya mau pikir saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pikir cerita penderitaan itu membuat anak-anak jadi maju. Orang Israel diceritani nenek moyang. Dulu kita ini dari Mesir, gini. Akhirnya mereka dengar dan mereka berkata, gak usah mulai wis. Dimana soro lo kon. Iku lewat padang gurun, gak ono wonge wis sorone kaya ngono. Apa maneh iki negara entek kon wis menengoe wis lah. Mangan gak mangan sing penting nang kene slamet wis. Gak usah kepengin apa-apa, iso mangan cukup wis. Halo? Ada banyak orang tidak mau berani menghadapi 2024. Mereka berkata, wis gak usah invest lah, gak usah kerja lah. Wis syukurono sing wis ono. Kita ini muji Tuhan loh, jek urip iki. Jek ada buadok Covid kon sik ono iki puji Tuhan loh. Wis meneng ae ya. Wis ta meneng ae wis ah. Perkara sugih aja kate kepengin sugih saiki wis ah. Sing penting gangdoan itu cuma DKC. Isa dapat cuan saja cukup wis lah. Puji Tuhan. Jadi sini wongnya mek cuan cia, betul ya? Cu dapat cuan dijak wan le ming tian cu. Ini bocuan. Sopo meni bocah ya pasti cia. Lah cuma le orang ndak punya duit, bocuan tapi wani cia, mari cia, cao. Sehingga di awal tahun itu banyak orang merasa ndak mampu untuk maju. Wis ngene ae wis lah. Wis aja kepengin apa-apa. Ya, halo. Wis lah pokok iso mangan iku wis puji Tuhan wis. Berapa banyak orang yang stagnan hanya karena cerita-cerita di luar tentang tahun ini. Hati-hati loh. Lah duit-duit kau satu tuku, sing penting duit itu cekel. Kacau sawaya-waya minggat, sing kate kacau iku lho sapa? Halo. Jadi pikiran jelek itu muncul, pikiran jelek itu timbul. Dan hari ini saya berkata, jangan takut, jangan gentar, Tuhan ada beserta kita. Bersama dengan Tuhan tahun 2024 kita diberkati luar biasa. Yang setuju katakan? Nah, yang membuat mereka tidak suka cita itu kenapa? Cerita tentang pengalaman masa lalu. Lagi yang kedua. Apa yang dialami oleh Israel pada masa lalu? Coba Pak, Bilangan pasal yang ke-20. Tolong Pak Boy. Bilangan 20 ayat 14. Masih ada waktu sedikit. Bilangan 20 ayat 14 firman Tuhan. Ini ceritanya orang Israel pulang dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan. Beginilah perkataan saudaramu Israel. Ya. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Cukup, lihat saya sebentar. Dari Kades yang lalu 38 tahun lalu, Musa menyuruh orang ke Yeriko. Sekarang dari Kades, Musa menyuruh orang Israel ke timur menuju ke negerinya orang Edom. Siapa sih orang Edom itu? Edom itu keturunannya Esau. Lah Israel itu keturunannya Yakub. Lah Esau sama Yakub itu adik kakak pancer, laki ambil laki. Dulure ya cuma 2 itu. Engkoi namanya Esau jadi Edom, adik namanya Yakub jadi
Israel. Jadi mereka itu lek wong Jawa ngomong dulur pancer. Lek orang Tionghoa ngomong dang, bukan piau loh. Ya, ngerti toh dang ambek piau? Dang itu sepupu, tapi satu ngkong, satu se. Ya, anak ince atau anak impek. Kalau piau itu biasanya anak kowako atau anak iwai. Sene bedo. Ya betul ya. Karena dulu itu orang panggil kakak papa itu kan empek, bojone empek mesti wak. Adik papa namanya encik, bojone encik mesti cim. Lek mama punya adik namanya engku, bojone engku ngkim. Lek papahnya panggil encik, anaknya mesti panggil cekong. Lek bojone cekong mesti cimpo. Saiki gak usum. Iku sopo tante, lah iku ya tanteku, liku tante, liku tante, lagi bakul tahu sebelah ya tante. Kabeh dadi tante wis karepmu wis ya. Ya. Halo. Betul ya? Dulu dia aja piomi, pioti, pioko ya. Sekarang gak ono saudara ya. Cik, lho, iki apa mu? Anake dhek kawin mbek anakku. Loh. Itu kan jingke mbek jimu. Apa iku jimu? Ya wis mbuh wis ha. Ya, susah aku ditakoni sing Cina ku aku takon ya kon kok lebih ngerti katanya ya. Tadi itu baru ada orang tanya, sak betulnya Pak Sursiko orang apa sih? Sungkoren apa ini Ren? Aku ngomong Pak Adi, moto sak longan ngene dari sungkoren iki opo sih Pak gitu ya. Lan delok wong lek wis ketok lek gua ini ya mesti ini Ren. Ya. Lah ndelok Pak Boy mesti Ambon Ren iki. Lah kenapa lemu sak gedang ini mesti Ambon ya. Nek cilik kan gedang ijo ya. Klempet mana iku gedang gaji. Lah gede dhuwur lho. Iki mesti gedang Ambon ya. Coba kita lihat. Mereka itu datang dari Kades menuju ke Edom. Katakanlah kepada orang Edom, kami ini orang Israel dalam kesusahan. Kami berangkat dari Mesir sedang menderita. Kenapa cerita kesusahan? Dia pikir dulur itu diceritani susah supaya berbelas kasihan. Coba ya Pak ceritani kemudian. Lanjut Pak, ayat 2. Perhatikan. Bilangan 20 ayat 15 firman Tuhan. Ya. Bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, ya, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Oh, terus bahwa kami berteriak kepada Tuhan, ya, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Ya. Sekarang ini kami ada di Kades. Kamu sudah sampai Kades katanya ya. Saya wakili Edom, biar Pak Boy wakili Israel. Jadi kamu semua sudah sampai Kades. Terus? Sebuah kota di tepi perbatasanmu. Ya betul, habis Kades, ke timur sedikit, itu sudah masuk Edom. Lihat terus, maumu apa ke sini? Bilangan 20, 17 firman Tuhan, izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Oh, kamu mau lewat. Nyuwun sewu. Mau minta apa ya namanya? Mijin, mau lewat. Lah terus? Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Terus lewat mana maunya? Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Ya. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus? Sampai kami melalui batas daerahmu. Kalau anakmu nanti haus, kalau hewanmu sampai minum selokan di negaraku, apa yang harus kamu lakukan? Terus? Bilangan 20:18 firman Tuhan, tetapi orang Edom berkata kepada mereka. Orang Edom berkata kepada mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Kamu melalui daerah kami. Kamu tidak boleh lewat negeriku. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lanjut. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya. Israel berkata, Israel merayu, Israel ngesui, apa katanya? Kami berjalan melalui jalan raya.
Dan jika kami dan ternak kami minum airmu, kalau sampai anak kami haus lalu minum dari sumurmu, kalau ternak kami haus lalu masuk ke selokan dan nyosrop air gotmu, maka kami akan membayar uang. Tak bayar nanti, sungguhan, tak bayar. Ndak, kalau kami ambil apa-apa, kami mau lewat saja kok. Lanjut. Asal kami diizinkan lalu dengan izinkanlah kami berjalan kaki, hanya jalan saja. Terus Pak. Bilangan 20:20 firman Tuhan. Ya. Tetapi jawab mereka. Mereka menjawab. Tidak boleh kamu lalu. Tidak boleh. Maka keluarlah orang Edom. Maka orang Edom keluar. Menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya. Terus. Dengan tentara yang kuat. Tentaranya yang kuat dengan senjata-senjatanya. Keluar ngedepi dulure ini. Nggak boleh liwat. Sudah tahu? Mereka langsung pergi menuju tempat lain dan menyingkir dari depan mereka. Dulur loh ini. Makanya saya ngomong lek duit dulur sugih, ojo dibangga-bangga. No, masih sugih, masih dulurmu. Sorry. Ini loh ono ayate, sambat dulur iku kadang-kadang gilani, Saudara. Terus gak gelem nulungi, tambah ngilok-ngilokno, betul ya? Rabi sakmono sakmene melarat kok gak mari-mari. Penyakit itu buat tengking kan apa dalam nama Yesus. Sopo wong gelem melarat itu loh. Yo kok gua salah terus siapa iso nulungi? Gak iso. Wis gak nulung. Halo. Lah itu diceritano kepada anak cucu. Apa anaknya itu semangat? Ayo kita pulang. Apa begitu? Aduh, menghadapi dulur aja koyo ngono. Apalagi nanti orang lain di sana. Ya apa kita ini? Saya mau pamer sedikit, 4 menit terakhir. Bagaimana waktu Esra pulang? Karena tangan Tuhan menyertainya. Balik Esra pasal 7. Ayat yang ke-6. Esra pasal 7 ayat 6. Esra 7 ayat 6 firman Tuhan. Ya. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ya. Ia adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Allah Israel. Ya. Dan raja memberi dia segala yang diinginnya. Raja memberikan kepada Esra apa saja yang diinginkan. Oleh karena tangan Tuhan Elohimnya melindungi dia. Tangan Tuhannya melindungi dia. Sebentar. Jadi waktu Esra berangkat dari negeri Babel, itu sudah disangoni sama Raja Artasasta. Hei bendara-bendara, tanya Esra butuh apa? Mau jalan pulang. Sakno, nanti jangan kekurangan di sana. Yang diceritakan nenek moyangnya, duh, nono jalan ndak oleh. Apa mana ketimangan? Bayar loh, ndak oleh. Tapi kalau Tuhan beserta, Esra, kamu perlu apa? Sudah ngomong apa yang diperlukan? Para bendahara keluarkan harta benda, sangonono Esra. Jangan sampai kekurangan di perjalanan. Sampai di sana dengan selamat. Kalau Tuhan beserta, kita pasti diberkati dan tidak kekurangan. Amin. Ditambah lagi kalau sudah pasal 7 ayat 6 berkata demikian. Coba sekarang pasal 7 ayat 21. Esra sebelum berangkat, pamit, sudah terima, sangu, sudah dapat angpau ini. Segala macam sudah dikasih kepada Esra. Lanjut. Esra 7:21 firman Tuhan. Kemudian aku, Raja Artasasta. Aku Raja Artasasta. Telah mengeluarkan perintah kepada semua mengeluarkan bendahara. Perintah, dekret untuk semua bendahara. Bendahara di mana Pak? Di seberang sungai Efrat. Di seberang sungai Efrat. Begini. Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Segala Esra. Yang diminta daripadamu oleh Esra. Ahli Taurat Elohim semesta langit. Terus haruslah dilaksanakan. Harus engkau melaksanakan. Dengan seksama. Dengan seksama. Ini Esra. Tak kasih surat ya. Nanti kalau sangumu habis, bekalmu entek, sampai luar negaraku, seberang sungai Efrat, dodohno iki surat kepada raja-raja sana, bendahara sana. Nih, aku perlu ini.
jaminan Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya hari ini saya berkata, jangan susah menghadapi tahun ini. Aja bingung. Tidak usah toleh, ya apa. Tuhan ada besertamu. Amin. Kita pulang kepada kejayaan dengan bahagia. Dan tahun ini kita mulai lagi berjalan dalam pengharapan yang luar biasa. Amin. Makanya saya terima kasih. Awal nyanyian kita berkata, ku berbahagia, yakin, teguh. Betul ya? Yesus abadi punyaanku. Wah. Aku warisnya. Kenapa? Ku jadi apa? Ciptaan baru. Siapa yang ciptakan? Roh Kudus. Lalu angkat tangan tadi ya. Nyanyi apa? Aku bernyanyi. Nyanyi apa? Bahagia memuji Yesus selamanya. Terus. Aku hebat. Yo apa nyanyiannya? Bahagia. Tidak dapat angpau. Memuji Yesus. Nah terus. Selamanya. Dan saya harap bisisi jadi orang yang begini. Masuk tahun ini dengan sukacita, bahagia. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Bagaimana berikutnya sampai di sana Israel? Kita tunggu waktunya. Berapa bulan lagi kita akan ketemu di tempat yang sama, di gelombang yang sama, siaran berikutnya ya. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan.